Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di sesi ke-6 tentang teknik penjadwalan perhitungan early start dan late finish. Nah, jadi untuk early start ini kita gambarkan terlebih dahulu dari yang sebelumnya kan memang kita sudah gambarkan dari kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, kita gambarkan seperti ini. Ini untuk nomornya, nomor yang kemarin, ketika gambar yang satu, 2, dan seterusnya, gitu ya. Nah, untuk IS sendiri, nanti cara perhitungannya, intinya adalah IS itu adalah waktu awal dimulainya suatu kegiatan, dengan pengertian apabila kegiatan dimulai sebelum nilai IS, maka akan mempengaruhi critical path methodnya secara keseluruhan. Cara pengerjaan IS ini, intinya ada di notes ini. Jadi, kalau misalkan IS ini, jadi kita pilih adalah perhitungannya dari depan ke belakang. Intinya itu. Kemudian, kita ketika ada pertemuan jalur, kita pilih yang paling besar untuk nilainya. Itu. Sedangkan untuk si LF ini atau late finish apa sih? Late finish waktu paling lambat dimulainya suatu kegiatan. Late finish ini, eh, kita perhitungannya kebalikan daripada yang si IS ini. Yaitu dari belakang ke depan. Dan nilainya kita pilih yang paling kecil. Nah, sudah dari sini kita lihat notes ini ya. Kita di sini kita coba ya untuk soal yang kemarin ya sebelumnya, gitu ya. Nah, ini contoh gambar yang kita kemarin sudah gambarkan. Gimana sih gitu cara ngitung si IS-nya dan LF-nya gitu ya. Tadi kan kita udah ini nomornya yang ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian CES dan LF-nya. Nah, IS-nya ini kita tadi dari perhitungannya dari depan ke belakang. Dan nilainya yang paling besar. Kita harus ingat ini. Kemudian LF-nya itu kita dari belakang ke depan. Nilainya adalah yang paling kecil. Nah, kita coba gambarkan ya. Kita coba itu yuk. Kita gambarkan sini satu. Kita ikutin dengan gambar yang kita sudah ada kemarin. 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita garisnya juga. Ikutin garisnya karena nanti akan berhubungan juga dengan perhitungan si IS maupun si LF-nya tersebut. Sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, dari sini kita bisa tulis si eh, kegiatannya ini, A, B, C, dan E. Agar lebih mempermudah kita untuk pengerjaan, kita sekaligus melihat estimasi hari, bulan, maupun minggu gitu misalkan. Jadi kita bisa ada soal yang di sini, kita langsung masukin A itu adalah 10 hari. Kita tulis saja langsung di sini 10. Kemudian B, kita tulis 8. Kemudian C, ini 8, C, 12, D, 22, E, 27, dan F, yaitu 7. Nah, setelah kita dapatkan gambar yang sebelumnya dan masukkan kegiatan estimasi harinya maupun bulannya nanti ya, gitu ya. Kita coba hitung dulu untuk si IS-nya. Mengapa? Karena kita perhitungannya dari depan ke belakang. Setelah IS mendapatkan, baru nanti kita ke AA. Dari depan, kan kita masih 0, untuk tidak ada kegiatan sama sekali. Kemudian kita tambahkan
tambah 10, kita tambahkan yang ini 0 tambah 10 sama dengan 10. Kita tulis di 10. Dan sini juga 0 tambah 8 sama dengan 8. Oke. Nah, tadi kita bisa memilih ya ketika nanti ada dua subcase seperti ini, ada tanda panah yang bersamaan gitu kegiatannya. Kita hitung dulu gitu. Mana yang paling, karena kita sekarang sedang mengerjakan IS, mengerjakan yang paling besar. Jadi 10 ditambah 12 sama dengan 22. Nah, di sini 8 ditambah 27 sama dengan 35. Nah, karena kita sedang menghitung IS yang paling besar, oleh karena itu kita tulis yang paling besar, yaitu 35. Kemudian di sini juga, karena ada dua jalur dari sini dan dari sini, kita tulis yang ini 35 tambah 7, 42. Dan dari sini 8 tambah 22 sama dengan 30. Karena di sini kita menghitung IS, perhitungan yang paling besar, nah kita pilih yang 40. Nah, karena di awal dan di akhir pasti nilainya sama, IS dan LF-nya, kita tulis di sini 42. Nah, kemudian kita sedang menghitung, sebentar saya bedakan warnanya terlebih dahulu. Ini kita pilih IF, nah ini IS dan ini LF. Nah, ini LF. Nah, ketika kita menghitung LF, kita memilih adalah angka yang terkecil dari pertemuan tersebut. Kebalikan ya dari si S. 42 dikurang 7, 30. Nah, di sini ada 2 dari sini dan dari sini. Jadi ada 35 dikurang 27 sama dengan 8. Dan ada 42 dikurang 22 sama dengan 20. Nah, karena kita sedang menghitung LF, berarti kita pilih yang waktu paling kecil. Kita klik yang ini. Nah, untuk yang ini, kita pilih dari 35 kurang 12 sama dengan 23. Nah, karena kita sedang menghitung si LF, oleh karena itu kita memilih yang waktu paling kecil. 23 dikurang 10 sama dengan 13, dan 8 dikurang 8 sama dengan 0. Sebenarnya sih memang 00, tapi kita memastikan lagi benar tidak perhitungan kita. Kan 0. Setelah sudah didapatkan ini, kita bisa lihat jalur kritisnya adalah jalur yang di ES dan LF-nya sama. Gitu ya. Jadi kita bisa cek yang sama adalah ini, kemudian ke sini, kemudian ke sini, dan ke sini. Jadi jalur kritisnya kemungkinan adalah jalur B, E, dan F. Gitu. Itu adalah merupakan jalur kritisnya secara penggambaran IS dan LF gitu ya. Selanjutnya kita akan coba soal yang lain. Oke. Contoh soal kedua, kita sudah dapatkan ya gambarnya dari yang kegiatan sebelumnya ya, dari yang pertemuan kelima. Nah, kita gambarkan dulu nih. Pastikan kita mengerti adalah IS dan LF ini. Ini paling depan ke belakang, pilih paling besar, sedangkan yang ini dari belakang ke depan, pilih paling kecil. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu sama persis seperti ini, tapi dengan share seperti itu. Oke, paling kecil. Kita gambarkan terlebih dahulu. Nah, coba dulu adik-adik mengikuti gambar yang sudah kita gambarkan sebelumnya.
Nah, kemudian kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini dummy ya. Sini, dan ini dummy juga. Dummy 1, dummy 2. Karena kalau kita lihat, sebentar, kita ngikutin dulu nih. A, B, C, D, E, F, G, H, I, C. Nah, kalau kita lihat ya, A, B berkegiatan bersamaan. B mendahului kegiatan E, F, dan G. Sedangkan C ini juga ada mendahului kegiatan G. Oleh karena itu, karena eh, memang misalkan kalau kita bahas, kita taruh misalkan F ke sini gitu ya. Sedangkan F itu tidak mendahului dengan yang misalkan F mendahului kegiatan I, tapi F tidak mendahului kegiatan J. Oleh karena itu, kita buat daminya dari si kegiatan B ini. Jadi yang kemarin kita sudah bahas, misalkan ada contoh seperti ini, dan dia ke sini, yang nomor 3 ya, ini E, F, dan di sini 4. Oke, kita contohkan dulu ya, kenapa harus ada dummy. Jadi misalkan B mendahului kegiatan E, F, dan G, C mendahului kegiatan G. Nah, jika memang kita lihat ke belakangnya lagi, B, C. Jika memang misalkan C ini mendahului kegiatan F juga, mungkin bisa gitu ya. Bisa eh, masuk ke dalam tidak ada daminya gitu ya. Satu. Tapi kalau misalkan contoh ini tidak B mendahului kegiatan E dan F, nah ini tidak usah ada daminya. Tapi misalkan eh, C juga mendahului kegiatan E, G, dan F. F juga mungkin akan ada di sini berbarengan gitu. Jadi eh, F di sini, tapi kita lihat lagi, apakah B mendahului F? Oke, iya B mendahului F dan G juga. Oleh karena itu F bisa di sini, tidak ada daminya. Jadi kita bisa lihat ke belakangnya lagi, apakah dia mendahului kedua tersebut. Tapi karena C tidak bisa mendahului, hanya mendahului kegiatan G, jadi kita hanya menggunakan dami ketika B, B itu mendahului juga kegiatan G gitu. Jadi istilahnya karena C itu tidak ada mendahului kegiatan F juga, jadi kita pakai dummy karena B mendahului kegiatan G juga seperti itu. Untuk kenapa sih ada dummy gitu ya? Sebenarnya ini tata caranya aja ya. Nah, lanjut dari gambar ini yang sudah kita gambarkan seperti ini, kita bisa dituliskan terlebih dahulu agar lebih gampang. Kayak misalkan estimasi harinya A itu 10, B itu 8, C itu 12, D itu 22, E itu 27, F itu 7, G itu 15, H itu 8, I itu 20, dan C itu 15. Nah, dari sini baru kita coba perhitungan untuk si ES-nya dulu. Kita tulis adalah dari perhitungan dari depan ke belakang dan kita pilih nilai ketika ada persatuan seperti ini nih ya. Karena ada dua alur, itu kita cari yang paling besar dari kedua alur tersebut. Contohnya, pasti pertama kita tulis 0 karena tidak ada kegiatan sebelumnya. Tambahin 10 10 gitu ya.
Dan tambahin 8. Nah, cuma untuk kedua yang di sini kan ada dari D1 dan ada dari C. Nah, dari C ini 0 tambah 12. Dari D1 adalah 0 tambah berapa nih? Kan 8 tambah, ini D1-nya 0 dengan 8. Nah, ketika kita ini 8 tambah 0 aja gitu ya, gampangnya. Kalau kita lihat dari yang depannya langsung, berarti yang paling besar adalah 12. Karena kita menghitung IS yang paling besar. Selanjutnya, kita hitung ke D. Untuk yang sini, kita coba cek. 10 tambah 22 dengan 32. Kemudian ini dari sini ke sini, 8 tambah 27 dengan 35. Kita tulis di sini 35. Kemudian dari sini 8 tambah 7 karena ada cuma satu ya, satu jalur. Jadi 15. Karena 8 tambah 7. Ini tambah ini. Selanjutnya, untuk yang kegiatan 7 ini, kita ada 2 juga dari sini dan dari sini. Coba kita berarti 35 tambah dummy 2 itu 0. 35. Kemudian dari sini alur ke sini dari G 12 tambah 15 sama dengan 27. Kita pilih yang paling besar ya untuk si IS-nya ini. Berarti di sini adalah 35. Lanjut untuk di 8 ini karena ada 3 ya. 1, 2, 3. Kita cek adalah 35 tambah 8 sama dengan 43. Oke, kita lihat nih apa ini. Kemudian dari sini 15 tambah 23. Kemudian dari sini 35 tambah sini ya. Maaf. Berarti yang paling besar adalah 50. Kita tulis di sini 50. Nah, kita udah dapat nih IS-nya ya. Tinggal kita lihat LF-nya. Kita ganti warna biru. Ini LF-nya. Karena dari belakang ke depan, dan pilih yang paling kecil ketika pertemuan dari kedua alur gitu ya. Misalkan ada 3 alur dan beberapa alur. Ini karena paling belakang adalah 50. Kita harus samakan. Kalau yang paling belakang dan paling depan. Tapi kita coba hitung lagi ketika yang di belakang sini. Jadi sama seperti tadi. 50 bedanya ini adalah 50 dikurang 8 sama dengan 42. Ada lagi jalur dari sini ke sini. Ya, dari jalur dari sini. Ini kita lihat alurnya. Kita coba gampang kita lihat panah buat ke sini. Yaitu 35 dikurang 0 karena dummy. 35. Nah, karena pilih yang paling kecil, ya kan, pilih yang paling kecil. Oleh kita tulis 35. Nah, ini juga ya, gampang dari 50 kurang 15, 30. Nah, kemudian dari sini 50 dikurang 20 langsung, karena langsung ya, ini aja, itu 30. 50 dikurang 20. Sini ya, 30. Nah, selanjutnya untuk ke sini dulu yang paling gampang karena satu arah ada. 35 kurang 22. Yaitu 23. Tapi sorry. Yaitu 35 dikurang 22 sama dengan 13. Sorry, 13. Selanjutnya di sini 35 karena ada 2 nih. 1, 2.
dan 3 di sini. Karena kita lawan arah. 1, 2, 3. Kita hitung 35 kurang 27. Kita lihat ini sama dengan berapa nih? 7, 8. Terus kemudian 30 dikurang 7. Ini ya. Kurang 7. 23. Selanjutnya 12 kurang 12 ya, 12. Ini belum dihitung ya. Sebentar. Hitung dulu yang ini dulu karena belum bisa. 35 kurang 15 dengan 20. Itu kita 20. Baik, kita hitung ke sini. 20 kurang 0 sama dengan 20. Karena nilai yang paling kecil yang dipilih yaitu nilainya ada 8. Ini tadi yang ke sini ya. Hitung. Selanjutnya, ini udah dihitung. Kita tinggal ngitung yang ke belakangnya. Di sini 13 kurang 10 sama dengan 3. Ini 8 kurang 8 sama dengan 8 kurang 8, 0. Kemudian 20 kurang 12. Dan 20 kurang 12. 8. Pilih yang paling kecil, kita 0. Di sini 0. Dapatlah hasilnya semua di sini. Jadi, mana sih jalur kritisnya? Kita cek yang mana yang memang nilainya sama. Kita pilih sini, sini, sini sama, sini, dan sini. Jadi yang merupakan jalur kritis adalah B, jalur B ke E, kemudian D2 dan C. Itu merupakan jalur kritisnya. Adik-adik coba bikin ES dan LF-nya. Ingat, ini dari depan ke belakang. Dan pilih nilai paling besar dan LF-nya dari belakang ke depan. Itu pilih paling kecil. Nah, jadi nanti adik-adik bisa untuk coba ininya, gambarkan. Ini tidak termasuk dalam tugas, tapi jika memang adik-adik mengirimkan ke saya dari soal ini, tuh mungkin kirimkan lewat WhatsApp gitu ya, di grup cepat-cepatan, saya akan menambahkan nilai 5 poin dari seluruh total. Kan total nilai poin dari semua rata-rata 70, akan saya tambahkan 5, yaitu 75. Maksudnya kan dari tadinya angkanya 75 jadi 80. Bisa dan seterusnya. Jadi akan ada nilai tambahan untuk pengerjaan ini. Oke, dari sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.